Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oke, masuk semua. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Hari ini kita akan belajar kimia mengenai perkembangan sistem periodik unsur. Tujuan pembelajaran kimia pada pagi hari ini, yang pertama peserta didik mampu menjelaskan perkembangan sistem periodik unsur menurut Lavoisier, De Bruynere, Octave Newlands, Mendeleev, Moseley, dan sistem periodik unsur modern. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan kelebihan dan kekurangan perkembangan sistem keperiodikan menurut Lavoisier, De Bruynere, Octave Newlands, Mendeleev, Moseley, dan sistem periodik unsur modern. Sebelumnya, peserta didik dapat melakukan pretest terlebih dahulu. Silahkan kalian bisa scan barcode di layar ini. Kemudian saya akan memberikan waktu 10 menit untuk mengerjakan pretest sistem periodik unsur ini. Semuanya sudah bisa melakukan scan barcode-nya. Oke, waktu sudah 10 menit. Kita akan melanjutkan ke materinya. Nah, di sini ada gambar apa? Bisa dilihat? Betul, gambar supermarket. Ketika kalian berbelanja, apakah pernah terfikirkan mengapa barang-barang di supermarket ini harus disusun rapi berdasarkan kategorinya masing-masing? Apakah ada yang bisa menjawab? Betul, untuk memudahkan kita sebagai konsumen dalam mencari barang yang kita butuhkan. Nah, hal ini seperti penyusunan dalam sistem periodik unsur. Nah, penyusunan sistem periodik unsur menurut nomor atomnya yang seperti kita kenal sekarang ini, itu akan memudahkan kita sebagai pelajar dan juga memudahkan ilmuwan untuk menemukan unsur-unsur yang dicari atau sesuai dengan penggolongan sifat kimia unsur-unsur tersebut. Nah, itulah mengapa kita bisa mempelajari sistem periodik unsur ini sesuai dengan golongan dan periodenya masing-masing. Nah, dari perkembangan sistem periodik unsur ini, yang pertama kita mengenal Antoine Lavoisier. Nah, Antoine Lavoisier ini telah berhasil mengklasifikasikan 33 unsur pada masanya di tahun 1789. Nah, dia mengelompokkan unsur menjadi 4 kategori. Yang pertama tanah, yang kedua gas, yang ketiga logam, dan yang terakhir adalah non-logam. Nah, di sini adalah tabel pengelompokan unsur menurut Lavoisier. Yang pertama, tanah itu ada kapur, magnesium oksida, barium oksida, aluminium oksida, dan silikon oksida. Kemudian yang gas ada cahaya, kalor, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Kemudian yang logam ada antimon, perak, arsenik, bismut, kobalt, tembaga, timah, besi, mangan, raksa, molibdenum, nikel, emas, platina, timbal, tungsten, dan seng. Kemudian untuk yang non-logam ada sulfur, fosfor, karbon, asam klorida, dan asam bora. Nah, di sini, di kolom gas itu ada yang warna merah, yang ini merupakan cahaya dan kalor. Ada yang tahu kenapa di sini warnanya merah? Ada yang bisa menjawab? Ya, di sini berwarna merah karena cahaya dan kalor yang di tabel periodik saat ini tuh sudah tidak ada, karena cahaya dan kalor itu bukan merupakan unsur, karena cahaya dan kalor ini merupakan materi, sehingga keduanya tidak bisa dimasukkan ke dalam sistem periodik unsur saat ini. Oke. Kemudian, kelebihan teori Lavoisier ini, dia berhasil mengelompokkan 33 unsur berdasarkan sifat kimianya, dan kekurangannya dari sistem periodik unsur yang dibuat Lavoisier ini, unsur-unsurnya masih terlalu umum pengelompokannya. Dan yang kedua, unsur yang tersedia masih terbatas jumlahnya karena unsur lain yang belum diketahui namanya. Kemudian, yang kedua, kita mengenal yang namanya triade De Bruynere, merupakan seorang profesor kimia dari Jerman yang mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifatnya. Nah, De Bruynere ini mengelompokkan unsur dalam 3 kelompok triade. Namanya jadinya triade ya. Nah, ini jadinya maksudnya 3 kelompok. Nah, dia mengemukakan bahwa massa atom unsur tengah dalam triade kira-kira merupakan rata-rata dari massa atom kedua unsur lainnya. Di sini misalnya, massa unsur kedua itu merupakan massa unsur pertama dan ketiga. Di sini kita lihat massa unsur kedua itu ada di sini yang tabel kolom pertama ini ada lithium.
litium ini merupakan rata-rata massa unsur pertama, yaitu natrium, dan massa unsur ketiga. Jadi, 6,94 dari massa unsur pertama, natrium ini, ditambahkan massa unsur ketiga, ini kalium 39,10, ketika dibagi 2, itu hasilnya merupakan massa unsur kedua litium ini, yaitu sebesar 23,02. Nah, ini merupakan hasil dari massa unsur pertama ditambah massa unsur ketiga dibagi 2. Itu merupakan massa unsur kedua, yaitu litium, berdasarkan triade yaitu unsur logam alkali tanah. Begitu pula yang kedua, misalnya di unsur logam alkali. Ini ketika massa unsur pertama atau kalsium 40,1 ini ditambahkan dengan massa unsur ketiga barium 137,3 dibagi 2, itu merupakan hasil massa unsur kedua yaitu strontium sebesar 88,7. Begitu. Ada yang masih bingung? Aman? Oke. Kemudian selanjutnya kelebihan teori de Bruiner. Beliau bisa mengelompokkan unsur-unsur yang memiliki kemiripan sifat dan massa atom relatifnya. Dan yang kedua, massa atom unsur tengah dalam triade adalah rata-rata dari massa unsur kedua lainnya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk kekurangannya, hanya bisa terdapat 5 triade yang teridentifikasi. Kemudian unsur-unsur baru yang ditemukan itu masih tidak cocok dengan pengelompokan triade tersebut. Dan yang kedua, terdapat unsur yang tidak tergolong dalam triadenya, tapi memiliki sifat yang mirip dengan triade tersebut. Kemudian yang ketiga, kita mengenal Octave Newlands, di mana Newlands adalah orang pertama yang mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya. Nah, Octave Newlands ini mengemukakan bahwa sifat unsur berulang setiap unsur ke-8. Nah, ini misalnya di sini ada hidrogen, lithium, beryllium, kemudian ada unsur B, ada unsur karbon, nitrogen, dan oksigen. Nah, di sini unsur pertama ini, yaitu hidrogen, ini memiliki kemiripan sifat dengan unsur fluor atau unsur yang ke-8 ini, yang memiliki nomor massa 8. Nah, di sini, menurut Octave Newlands, karena tadi teorinya oktaf, berarti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do yang pertama ini memiliki kemiripan sifat dengan do yang ke-8. Nah, tadi sama dengan ini, hidrogen yang memiliki nomor massa 1, ini memiliki kemiripan sifat dengan unsur fluor atau F ini yang memiliki nomor massa 8. Jadi 1 dengan 8 ini memiliki kemiripan sifat. Kemudian 2 dengan 9 ini juga memiliki kemiripan sifat. Jadi unsur lithium atau Li ini memiliki kemiripan sifat dengan unsur Na. Begitu pula yang seterusnya. Kemudian ia mengelompokkan seperti tabel periodik ini. Nah, kelebihan Octave Newlands yang pertama, merupakan sistem periodik unsur pertama kali yang menunjukkan bahwa unsur-unsur kimia bersifat periodik. Yang kedua, merupakan sistem periodik unsur pertama kali disusun berdasarkan massa atom relatif. Kekurangannya hanya berlaku untuk massa atom yang kecil, dan yang kedua terdapat beberapa oktav yang isinya lebih dari 8. Kemudian, yang keempat, kita mengenal Dmitri Mendeleev. Nah, Dmitri Mendeleev ini mengemukakan bahwa sifat unsur berulang secara periodik jika disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya. Nah, unsur-unsur yang memiliki kemiripan sifat secara vertikal itu disebut golongan. Kemudian yang disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya secara horizontal itu disebut periode. Nah, di sini Dmitri Mendeleev itu masih mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya ya, kenaikan massa atom. Nah, berikut merupakan tabel periodik Mendeleev. Di sini bisa dilihat masih ada beberapa kolom yang masih kosong. Nah, ini merupakan salah satu kekurangan dari tabel periodik Mendeleev. Nih, tadi sudah saya jelaskan, sistem periodik Mendeleev itu menyediakan beberapa tempat kosong unsur-unsur yang belum ditemukan. Nah, ini merupakan salah satu kelebihan dari teori-teori yang sebelumnya. Nah, dia bisa meramalkan kemiripan sifat termasuk dalam satu golongan yang sama. Kemudian yang kedua, sistem periodik Mendeleev menyajikan data massa atom yang lebih akurat dari beberapa unsur seperti beryllium dan uranium. Kekurangannya tadi yang sudah saya jelaskan, panjang periodenya tidak sama dan alasannya tidak bisa dijelaskan. Tadi yang kosong-kosong tadi tidak bisa dijelaskan oleh Mendeleev. Kenapa tidak diisi oleh unsur yang lain? Nah, beberapa unsur tidak disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya. Misalnya, unsur telurium 128 sebelum I127. Di sini kita bisa lihat di tabelnya untuk unsur telurium dan unsur I di sini. Nah, unsur Te dan I. Ini harusnya kenapa I-nya tidak ditaruh di sini dan Te-nya ditaruh di sini.
Ini si Mendeleev belum bisa menjelaskan kenapa bisa itu. Nah, kemudian yang ketiga, selisih massa unsur yang berurutan tidak selalu 2, tapi berkisar antara 1 dan 4, sehingga susah diramalkan massa unsur yang belum diketahui secara tepat. Kemudian yang terakhir ada Henry Moseley. Henry Moseley ini melakukan eksperimen pengukuran panjang gelombang unsur menggunakan sinar X. Ia mengemukakan bahwa nomor atom yang digunakan itu harusnya bukan massa atom, yang merupakan faktor menentukan sifat-sifat suatu unsur. Nah, gagasan tersebut menyetuskan adanya unsur dengan massa atom berbeda tetapi memiliki jumlah proton yang sama atau yang dikenal dengan isotop. Nah, tabel periodik unsur Moseley sudah terdiri dari 2 lajur yang kita kenal, yaitu periode dan golongan. Lajur mendatarnya disebut periode dan lajur tegak disebut golongan. Seperti sekarang ini yang kita lihat di tabel periodik unsur yang modern itu merancu pada tabel periodik unsurnya Moseley. Kemudian yang pertama, kelebihannya, sistem periodik lebih tepat dikatakan sebagai fungsi nomor atom. Kemudian yang kedua, sistem periodik unsur Moseley terdiri dari 2 jalur berdasarkan nomor atomnya dan kemiripan sifatnya. Dan kekurangannya, kenaikan massa atomnya masih ada yang tidak sesuai. Nah, berikut yang keenam, sistem periodik unsur modern yang kita kenal, yang juga sebagai sistem periodik bentuk panjang dan terdapat lajur mendatar, yaitu periode dan lajur tegak yang disebut golongan. Nah, apa itu periode? Periode merupakan sebutan bagi lajur horizontal dalam sistem periodik unsur kimia. Periode suatu unsur menunjukkan nomor kulit yang sudah terisi elektron yang terbesar berdasarkan konfigurasi elektron. Dalam sistem periodik modern terdapat 7 periode. Periode pertama ini terdiri dari 2 unsur, ini periode pertama. Kemudian periode kedua terdiri atas 8 unsur, ini periodenya LIBE-BCNOFNE, ini periode kedua. Periode ketiga terdiri atas 8 unsur, periode keempat 18 unsur, periode kelima 18 unsur, dan periode keenam terdiri dari 32 unsur. Kemudian periode ketujuh merupakan periode unsur yang belum lengkap. Pada periode ini terdapat deret aktinida. Oke. Kemudian sistem periodik unsur modern yaitu ada golongan, yaitu yang disusun berdasarkan kemiripan sifatnya. Nah, jumlah golongan di tabel periodik unsur modern itu ada 8 jumlahnya. Nah, 8 ini kita bagi menjadi 2, yaitu golongan A atau golongan utama dan golongan B atau golongan transisi. Golongan A ini disebut 1A. Golongan 1A itu disebut golongan alkali, kecuali unsur H, karena H merupakan golongan 1A tetapi bukan termasuk logam alkali. Kemudian golongan 2A disebut alkali tanah, kemudian golongan 7A disebut golongan halogen, golongan 8A disebut gas mulia, golongan 3A itu adalah golongan boron dan aluminium, kemudian golongan 4A golongan karbon silikon, golongan 5A golongan nitrogen fosforus, golongan 6A golongan oksigen belerang, dan golongan 1B sampai dengan 8B disebut dengan golongan transisi atau golongan B. Baik, untuk pembelajaran hari ini bisa kita cukupkan, dan untuk pembelajaran di pertemuan yang akan datang nanti kita akan belajar mengenai penentuan golongan dan periode menurut Bohr dan Aufbau. Sebelum kita ke pembelajaran selanjutnya, nanti malam tolong belajar terkait penentuan periode dan golongan menurut Bohr dan Aufbau ya. Jadi jangan lupa belajar untuk pertemuan selanjutnya. Oke, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan salah satu bisa memimpin doa penutup. Oke. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.